Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari TI 4309. Kali ini di video ini saya ingin membahas tentang instrumen Bank Indonesia dalam mendukung perekonomian Indonesia. Bank Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan BI merupakan bank sentral negara Indonesia yang memiliki tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini terdiri dari dua dimensi, yakni dari inflasi dan kestabilan terhadap mata uang negara atau yang biasa kita sebut dengan kurs. BI menjadi lembaga yang mengurusi bidang moneter, sedangkan pemerintah di dalam bidang fiskal. Untuk itu, kerjasama antara BI dan pemerintah sangat penting di dalam mendukung perekonomian nasional. Instrumen yang ditetapkan dan diatur oleh BI terdiri dari keuangan dan kebijakan pasar keuangan. Jumlah uang yang beredar di Indonesia diatur oleh BI dan Kementerian Keuangan agar tidak terjadi oversupply yang dapat meningkatkan inflasi. Pada paper ini akan dijelaskan instrumen mengenai jumlah uang beredar dalam arti sempit yang bisa kita sebut dengan M1, yang terdiri dari uang kartal dan uang giral, serta jumlah uang beredar dalam arti luas M2, yang terdiri dari M1 dan uang kuasi. Berdasarkan tabel 1, jumlah uang M1 setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2019 selalu mengalami peningkatan dan juga jumlah uang M2 juga terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kemudian salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh BI adalah giro wajib minimum atau yang biasa kita sebut dengan GWM. Kebijakan tersebut bertujuan sebagai simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran nilai GWM ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nilai GWM selalu mengalami perubahan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017, GWM sebesar 5%, kemudian GWM menjadi 6,5% pada tahun 2018 dan kembali menurun pada tahun 2019 sebesar 5,5%. Selanjutnya, kebijakan yang ditetapkan oleh BI adalah suku bunga diskonto. Kebijakan tersebut bertujuan sebagai suku bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral kepada Bank Umum untuk pinjaman dalam jangka pendek. Berdasarkan tabel 1, suku bunga diskonto selalu mengalami perubahan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017, diskonto sebesar 4,39%, lalu tahun 2018 sebesar 6,03%, dan pada tahun 2019 mengalami sebesar 4,95%. Berikut tabel 1 kebijakan instrumen dan kebijakan Bank Indonesia. Nilai GWM pada tahun 2017 sebesar 5%, 2018 6,5%, dan 2019 5,5%. Berdasarkan tabel 1, nilai terkecil GWM pada tahun 2017 yakni sebesar 5%. Hal ini menandakan bahwa BI ingin melonggarkan likuiditas di perbankan yang dapat menghambat penyaluran kredit di masyarakat. Kemudian tahun 2018, GWM dinaikkan hingga sebesar 6,5%. Kebijakan ini menandakan bahwa BI ingin memperketat likuiditas perbankan sehingga dapat memperluas penyaluran kredit pada masyarakat. Jika nilai GWM dinaikkan, maka ada upaya dari BI ingin melakukan upaya peningkatan perekonomian dari sisi keuangan. Arah kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi melalui penyesuaian suku bunga kebijakan dan implementasi GWM. Juga didukung dengan kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar ditunjukkan untuk menjaga stabilitas rupiah agar bergerak sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjasama mekanisme pasar. Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman. Kemudian berdasarkan tabel 1, suku bunga diskonto juga mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tahun 2017, diskonto sebesar 4,39%. Ini menandakan bahwa BI mengurangi biaya pinjaman uang kepada perbankan, sehingga perbankan akan mengurangi suku bunga kepada nasabah mereka. Kemudian diskonto tertinggi terjadi pada tahun 2017
yakni sebesar 6,3%. Hal ini bahwa BI akan meningkatkan biaya pinjaman uang kepada perbankan yang akan mengakibatkan kenaikan suku bunga kepada nasabah perbankan. Kenaikan diskonto ini sejalan dengan kenaikan GWM pada tahun 2018 yang juga mengalami kenaikan. Kemudian pada jumlah uang beredar baik M1 atau M2 setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menandakan bahwa perekonomian terus mengalami peningkatan karena dengan naiknya jumlah uang beredar di masyarakat. Maka menandakan bahwa masyarakat terus melakukan kegiatan konsumsi dan pembelian barang atau jasa. Bank Indonesia melakukan reformulasi kerangka operasional sehingga kebijakan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Reformulasi tersebut ditempuh melalui implementasi beberapa instrumen, diantaranya penguatan manajemen likuiditas bank melalui penerapan giro wajib minimum GWM rata-rata. Kebijakan moneter secara konsisten diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Sejalan dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terpelihara dengan baik, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter secara berhati-hati dan terukur guna mendukung pemulihan ekonomi domestik. Kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya nilai tukar agar tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang meningkat dan pada pandemi COVID-19. Kedepannya, di tengah pandemi COVID-19, tantangan akan semakin besar dan kebijakan moneter untuk itu perlu sinergi antara BI dan pemerintah dalam menjaga sektor moneter dan fiskal.